Walaupun saya rasa semua orang itu juga nggak nyaman lihat mukanya sendiri. Iya, betul. Ya kan, dengar suaranya nggak enak. Melihat diri, siapa sih? Maksudnya gini loh, ngelihat sendirian aja, itu udah geli gitu. Geli, apalagi lihatnya bareng-bareng, dinilai bareng-bareng. Dinilai bareng-bareng. Udah malu kayak apa? Tapi itu yang kita latih, kita dorong orang untuk nggak boleh malu untuk melihat rekaman itu. Justru disitulah dia momentum untuk memperbaiki diri. Jadi kalau teman-teman tidak berani melihat diri teman-teman sendiri dalam versi rekaman, teman-teman sebenarnya sudah memutus materi yang paling banyak untuk diperbaiki, gitu. Dan itu masuk kategori yang kita bagian dari menguasai diri itu juga. Itu. Mau melihat rekaman diri kita sendiri. Forgiving atas ketidaksempurnaan kita. Justru di situ mulai kita memperbaiki. Itu sebelum kita masuk kemana-mana tuh. Terima dulu diri kita, ketidaknyamanan kita atas body gesture kita. Di situ awal mula kita memperbaiki. Gitu. Jadi harus dipaksakan ya teman-teman. Rekam, tonton, evaluasi. Gitu. Ya. Gitu. Lanjut ke yang ada hal penting improve yang body language, Mbak. Untuk body language di public speaking ada hal-hal penting, nggak banyak. Pertama, kontak mata. Kontak mata itu ini paling ditakuti sama orang. Bu, takut banget. Memang kalau istilah orang zaman dulu tahu kekuatan seseorang itu terlihat dari matanya. Ketika kita di publik kita ngomong itu kan kita cenderung takut menatap mata orang. Karena itu punya energi, besar sekali energi mata orang itu. Nah, kalau saya selalu katakan, pada saat kita masih awal untuk menata jantung kita, hindari natap mata orang, tapi bukan berarti membelakangi. Lihat saja. Bukan buang muka juga. Bukan buang muka, lihat saja tapi di dahi. Dahinya orang itu, lihat dahinya saja, atau lihat tembok kosong. Nah, terus tapi di sela-sela kepala audiens. Jadi kita tetap melihat ke mereka walaupun tidak ada kita menjatuhkan ke salah satu orang saja. Gitu. Kalau bukan salah satu, sepasang. Kalau salah satu gitu ya. Sepasang mata orang. Kecuali kita lihat Jaja Miharja. Jadi pandangan tetap ke depan. Sorry, anak Gen Z nggak tahu Jaja Miharja. Nggak tahu. Lanjut. Kita doang yang tahu. Jadi tetap pandangan ke depan. Kalau jatuhkan pandangan di dahinya orang, di kepalanya orang, tapi jangan di atasnya. Tetap seolah-olah kan meleset dikit dari mata. Atau dari ini ada orang, ini tengahnya ini kan nggak ada nih. Kita lihat situ, boleh. Sampai Anda tenang, Anda kelilingkan mata. Oh, sambil latihan. Tapi udah tenang. Indikasi tenang apa, Bu Eri? Nafasnya udah tenang. Udah lancar. Gitu ya. Jadi kalau awal jangan langsung udah gitu kita tatap ke dirutnya misalnya. Ke posisi paling tinggi, itu jantungannya lepas. Itu latihannya langsung ini, pengen latih mental langsung. Nah, itu nggak bisa. Itu berat. Saya sekalipun juga tidak langsung berani menatap ke strategic position. Kemana-mana dulu, tapi kemana-mana adalah tadi di dahi, kepala gitu ya, di tengah-tengah orang. Nah, ketika tenang baru kita interaksi gitu. Interaksi kepada misalnya dirutnya, gitu ya Pak ya, gitu. Baru kita lihat. Tapi itu kok lama-lama keliling, jangan tatap-tatapan terus tuh jadi orang berantem. Kita kemakan tuh energi. Jadi kalau natap pun keliling aja, sapu. Nah itu kontak mata. Jaga. Jadi jangan pernah ada gestur ngebelakangin. Jangan ada gestur mata kesana kemari. Iya. Apalagi lihat langit-langit. Gitu. Berikutnya adalah gestur tubuh. Gestur tubuh banyak dilakukan oleh tangan. Karena tangan adalah yang free. Ya. Kalau kaki nggak mungkin dia nyepak-nyepak gitu kan nggak mungkin ya. Kaki akan cenderung pada tempatnya karena dia dipakai untuk berdiri, gitu. Kepala akan di tempatnya juga karena dia nggak akan goleng-goleng juga. Tapi kaki melangkah menjauhi itu bisa jadi. Jadi maju mundur melakukan gerakan konstan itu bisa jadi. Pernah ya? Pernah. Maju mundur. Jadi yang paling penting adalah rapatkan kaki di tempat itu. Kalaupun Anda harus melangkah, lakukan langkah dengan terencana. Oke, saya melangkah untuk apa relevansinya? Jadi nggak terlihat gerasa gerusuk. Nggak gerasa gerusuk. Gitu. Kalaupun tangan pakai untuk menekankan sesuatu. Kalaupun Anda takut tangannya kemana-mana, masuk ke saku dan akhirnya nguasain forum gitu, kayak orang jagoan gitu, pegang sesuatu.
Kalau saya suka tuh gerakan tangannya tuh kayak Pak SBY, Mbak. Apa itu? Saya suka dia kalau gestur tangannya. Oh, gestur tangannya Pak SBY. Kayak enak dilihat gitu. Iya, Pak SBY ya. Dia Pak tangannya pun terstruktur loh. Dia ngomong apa. Iya. Itu. Ya. Ada yang kemarin siapa ya kalau ngomong, oh Jirayut itu terlalu aktif. Itu dia pakai tangan. Jadi semua gerakan ada tangannya gitu. Tapi karena di entertainer, iya masih masuk. Itu justru ciri khas. Betul. Tapi kalau berbicara di publik dan kita bukan entertainer, kalau lagi ngajar gitu kan. Iya. Kecuali ngajar entertain masih masuk juga. Karena ada ustadz yang entertainer, gesturnya tuh disukai orang juga karena apa? Itu menghibur. Menghibur ya. Ada ustadz yang suka lagi ngomong apa pakai selempang, terus dia lompat. Itu jadi ciri khas karena dia di entertainer. Gitu. Tapi kalau kita di formal, kebanyakan gestur juga agak mengganggu audiens. Nah, tangannya agak free, jadi membuat tangan kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, masukin ke pinggang, bertolak pinggang gitu. Itu lo gunakan tadi alat. Mungkin megang pointer, itu bisa ya untuk gestur tangan. Kalaupun tangan mau dipakai, pakailah untuk menekankan. Ini saya ngomong tadi, kalau satu menekan kan saya pakai tangan saya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah ekspresi. Ekspresi itu penting, misalnya kayak kita menunjukkan serius tuh. Kalau kita misalnya mengatakan ini serius, mata kita mungkin lebih membesar. Jadi kita berbicara tuh secara wajah itu tuh ikut berbicara. Makanya ini advance banget ya sebenarnya. Iya, ini advance. Jadi teman-teman yang nonton ini tuh nggak bisa langsung, public speaking harus dikuasai gini atau enggak. Ini saya bilang kan tadi. Ini proses lah ya. Yang dua tadi awal dulu, ngatasin gugup sama materi, baru lari ke sini ya. Ekspresi juga bisa dilatih dengan apa? Lihat di kaca. Atau lihat wajahnya dengan melalui proses perekaman. Ya ampun, kok mukanya garang ya, berarti kan yang Anda harus PR. Saya PR-nya adalah harus lebih banyak senyum. Terus bicara tuh lebih banyak, ya gitu kayak excited gitu. Lebih karena bisa dilihat. Gitu. Jadi memang ini metodenya memang harus pakai latihan. Berarti muke itu kontrol. Ini ya, kontrol muke itu penting ya. Penting sekali. Pelan-pelan. Aware ya sama muka kita ya. Oke. Apalagi kira-kira? Berarti tadi ya terkait body language, setiap gerakan itu harus terencana dan masih relevan dengan materi yang sedang disampaikan gitu. Karena bisa jadi tadi kalau Mbak Eri ngasih contoh Jirayut kayak gitu ya. Itu cocok. Gitu. Tapi kalau kita misalkan present depan klien, materinya materi yang terkait formal misalkan dia nggak cocok gitu. Gitu. Nah, kemudian mungkin itu kalau misalkan kita melakukan gerakan yang kurang relevan secara terus-menerus kan jadi kurang sopan juga ya di hadapan audiens kita. Nah, kemudian terkait dengan komunikasi nonverbal juga nih Mbak, terkait dengan penampilan atau outfit ya, outfit kita ya, outfit, aksesoris. Nah, Mbak Eri sebagai orang yang sering nyerewetin kita, gua dan juga teman-teman lain terkait dengan outfit, ini mungkin ada input juga nih Mbak terkait outfit atau baju, celana, sepatu atau aksesoris lain yang kita pakai saat kita melakukan public speaking gitu Mbak. Nomor satu ini sih, untuk menyesuaikan tuh kita harus paham di mana kita berada. Kadang-kadang orang ke kantor mau meeting tapi berpakaian yang nggak sesuai, terlalu santai gitu. Saya memahami sih sekarang kita punya yang namanya kehidupan yang penampilan itu lebih casual, lebih santai. Tetapi sesantai-santainya itu tetap harus ada pakem dan konteks kita di mana nih. Terlalu rapi, terlalu berlebihan juga nggak oke, tapi terlalu santai itu jadi tidak menghargai, gitu ya. Nomor satu ya paling nggak kita tahu tepat di mana kita berada. Kemudian jadi kita bisa menyesuaikan dress code-nya. Makanya penting kalau ada undangan kita harus cek. Kalau saya tuh ngecek besok tuh audiens saya akan berpenampilan apa ya? Saya masih nanyain. Ketika saya kemarin diundang sebuah event profesional, saya tanya, ini mereka berpenampilan apa ya? Apakah forum ini forum sebenarnya setelah itu santai? Terus dibilang, oh santai kok Bu Eri pakai batik. Oke, saya pakai batik yang casual, bukan batik yang resmi, batik casual. Saya menyesuaikan dengan mereka. Itu pentingnya kita menanyakan gitu. Tapi kalau misalnya kita udah nggak menyesuaikan, itu orang kadang-kadang salfok. Salfok. Jadi dulu saya juga sempat dikasih tahu, kadang-kadang kalau pembicara, trainer, jangan pakai aksesoris yang mencolok.
ada kan kadang-kadang pakai aksesoris bunga gede banget, makeup heboh banget. Itu audiensnya itu jadi kemana-mana pikirannya untuk di kepala itu jadi nggak fokus gitu lah. Nah itu gara-gara kita audiensnya salfok. Akhirnya fokusnya yang presenternya saltum. Ya. Sama-sama salah. Salah kostum, sama-sama salah ya. Nah jadi nomor 1 adalah mengetahui dress code yang tepat gitu ya, yang rapi, yang bersih, yang memastikan itu nggak gembel. Saya paling sering lihat orang nabrakin antara kenyamanan sama kerapihan. Kadang-kadang baju yang udah lebih lama itu kan emang enak ya, tapi itu kan tidak enak dipandang. Gitu. Belel atau apa gitu. Jadi pastikan Anda di posisi normal saja. Gitu. Ini kita jadi ingat materi yang udah kita bahas nih Mbak, yaitu terkait dengan etika kerja ya, bahwa bungkus itu juga penting, nggak cuma isi. Gitu. Itu nggak salah di podcast 13. Iya, podcast 13 ya, etika kerja. Ya. Betul. Udah naik ya Mbak Eri? Harusnya udah ya, harusnya sudah. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa recall atau yang belum nonton bisa nonton di episode 13 itu. Nah kemudian selain ya kiat-kiat yang udah spesifik Mbak Eri udah share tadi, ada tips umum nggak sih Mbak terkait dengan latihan nih, praktis itu sendiri itu gimana? Zaman sekarang tuh kan enak ya. Saya bukan banding-bandingkan dengan zaman lalu, tapi masa lalu itu membuat orang untuk belajar public speaking itu source-nya terbatas. Karena kan saya bilang tadi di zaman dulu nggak ada YouTube itu, nggak ada internet. Kalau kita mau lihat public speaking orang, yang kita lihat tayangan TV, kita dengarkan pidato orang, kita datang ke forum, kita lihat gayanya, lihat berita itu kita lihat tekniknya. Nah, kalau sekarang itu kan Anda bisa cari ke mana saja gaya komunikasi yang paling cocok sama Anda. Pelajari gaya komunikasinya, pelajari cara berkomunikasinya. Tadi kita udah ngomongin Pak Gita Wirawan mulu loh. Cara beliau buka mulut, cara beliau words by words, bahkan cara dia nekenin words by words-nya itu, saya tuh bisa ngerasa dari gestur mulut dan mukanya. Itu kan kita mengamati. Dan sekarang podcast, Masya Allah banyak banget ya. Kali jutaan kali ya podcast ya. Nah itu kita bisa melihat mana presenter yang memang kita pengen tiru karena kita punya skill yang agak-agak bisa kita kejar. Jadi sebenarnya memperhatikan. Jadi poin memperhatikan riset dari orang lain. Kemudian juga kita ngelihat kekuatan kita di mana dan itu kita cocokin. Yang paling penting adalah latihan. Paling penting adalah latihan. Dan nggak boleh ini sih. Kalau kita ngefans sama seorang public speaker, jangan sampai meninggalkan identitas kita sih. Kita berusaha jadi dia itu kan aneh. Saya pernah waktu itu ngelihat sebuah tayangan ada seorang anak politisi berpidato di publik di depan partai ayahnya dan dia mengkopi gaya ayahnya yang ada jadi tertawaan karena dia kehilangan identitas. Saya paham sih kenapa orang mentertawakan, kayaknya kesannya maksa. Seandainya dia tampil jadi diri dia yang bukan ayahnya, itu akan jauh lebih bisa diterima orang. Bahkan mungkin orang akan bilang, ih keren ya dia bisa ngomong. Itu kan akhirnya menjadi beban. Karena dia harus menduplikasi orang lain. Gitu. Berarti kalau tadi ya, selain kalau Pak Gita atau yang lainnya itu mungkin yang sulit kita jangkau Mbak. Kalau sehari-hari juga mungkin bisa ya dari yang kita bisa jangkau. Di kantor. Teman misalkan atau atasan gitu. Saya dulu menjangkaunya teman saya. Terus kok bisa sih kayak gitu ngomongnya, terus diajarkan. Terus saya lihat bagaimana dia narik nafas. Oh dia tarik nafas berarti dia ada nervousnya juga gitu. Mungkin kalau kita sama teman atau atasan bisa juga kali sambil minta feedback ya Mbak? Minta feedback, minta advice. Kalau kita di MOC udah biasa ya kayak begitu. Jadi teman-teman muda tuh sering kita feedback. Bahkan di sini kalau ada forum, kadang-kadang kita membuka teman-teman mau latihan dulu, kita bimbing. Dan pada saat sesi latihan pun kita nggak pernah menjadikan mereka seperti kita. Jadi diri dia, nyamannya dia gimana, kita bantu nanti ngelatih. Itu sih sebenarnya kalau ada komunitas yang sebaik itu bagus sekali ya. Gitu. Di MUC kan ada Mbak? Ya, MUC bahkan ada ya. Ya, di MUC itu bahkan orang-orang tuh dilatih loh teman-teman, bahkan dibimbing. Tapi kan nggak pernah ada yang ini harus begini gitu. Enggak. Jadi dirinya kan. Betul. Jadi dirinya nyampein apa yang dia mau. Nah, teman-teman MUC Talk ngasih input aja. Ngasih input saja gitu. Itu bagus sekali. Gitu. Nah, ada tips lain nggak Mbak terkait latihan, terutama terkait dengan ekspektasi nih para newbie yang mau belajar? Public speaking. Yang melemahkan kita sendiri atau yang membuat diri kita menjadi lemah sebenarnya kadang-kadang bukan dari luar, tapi dari diri kita, dari ekspektasi kita, dari pressure yang kita bangun pada diri kita sendiri. Itu membuat kita jadi ragu untuk
melakukan menjeburin diri untuk mencoba. Karena public speaking ini nggak akan pernah bisa dikembangkan tanpa latihan. Nggak akan pernah bisa dikuasai tanpa latihan. Nggak akan pernah bisa kita mahir tanpa buat kegagalan. Itu konsepnya public speaking itu udah kayak kehidupan gitu ya. Jadi kadang yang membuat orang sampai kapanpun tidak bisa adalah ketika dia mau melangkah, itu nggak jadi. Karena tadi takut, ekspektasi yang dia letakkan pada dirinya itu langsung bagus. Percayalah public speaking itu adalah proses belajar yang bertahap. Kalaupun Anda belajar kursus latihan public speaking, mungkin Anda akan lebih bagus daripada orang yang memulai dari nol tanpa latihan, tanpa tempat les maksud saya. Kayak saya kan tanpa les. Mungkin kalau saya bikin kesalahan mistakes sampai 5 kali, mungkin orang yang ikut pembekalan public speaking mungkin ya mistake-nya 2 lah gitu. Tapi pasti bikin salah juga gitu. Pasti nggak sempurna. Jadi poinnya adalah don't press yourself too much gitu ya. Be kind to yourself bahwa public speaking adalah proses belajar. Jadi forgiving itu penting. Forgiving di awal adalah dengan cara tadi latihan melihat rekaman diri sendiri. Nah, nggak sempurna itu di situ. Latih itu gitu untuk nerima. Itu nomor 1 sih menurut aku, bahwa don't press yourself gitu. Jadi mungkin buat teman-teman sesuai saran Mbak Eri ya, bahwa mulailah dengan pelan-pelan ya. Pelan-pelan dan berproses sampai nanti ya kita jadi lebih, jam terbang kita lebih banyak dan kita memiliki kemampuan public speaking yang lebih baik dibanding sebelumnya. Dan jangan compare diri kita sama orang lain. Betul. Kalaupun buat ngeliat orang lain itu adalah untuk belajar teknik-teknik yang dia miliki, tapi don't change yourself to be others. Gitu. Jangan ubah dirimu jadi orang lain yang ya bukan kamu gitu kan. Itu akan repot sekali. Gitu. Dan perbanyak jam terbang. Dan berlatih di keseharian juga ya. Betul. Oke. Dari tadi kita udah banyak membahas tentang public speaking yang mulai dari apa sih public speaking, kemudian kita harus mulai dari mana, manfaatnya apa yang bisa kita dapat, kenapa orang ragu mencoba, dan terakhir gimana mengembangkan kemampuan public speaking. Gitu. Dan Mbak Eri tadi ngasih tips ya, kita harus atasi dulu 2 hal. Yang pertama rasa gugup dan juga menyiapkan materi yang baik. Kalau itu sudah oke jam terbangnya, kita harus lanjut ke yang lebih advance, yaitu bagaimana belajar teknik atau body gesture dan bahasa tubuh ya. Dan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Eri menurut referensi dari Dr. Albert Mehrabian tadi ya, yang 55, 38 sama 7 itu. Nah, terakhir nih untuk menutup hari ini, Mbak Eri mungkin ada closing statement buat teman-teman. Saya mau menekankan gini ya, public speaking itu skill. Sama seperti skill membaca, menulis, berenang gitu ya, motret gitu. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Itu sesuatu yang achievable, no matter personality type-nya kayak apa. Jadi jangan terjebak pada suatu pemahaman yang salah untuk follow up rasa takut kita. Yang menjadi barrier dari public speaking itu hanyalah rasa takut. Ketika kita bisa jeburin kita lebih dalam, kita ignorance pada rasa takut, kita akan terlatih sama kayak orang berenang. Mau teori kayak apapun, kalau nggak pernah nyebur ke kolam renang, nggak akan pernah bisa berenang. Saya dulu sempat mikir, kenapa belajar berenang nggak di kolam cetek? It's never happen. Skill itu nggak akan happen. Berenang yang benar adalah dijeburin ke kolam yang membuat kita pasti berenang. Bukan jalan. Bukan jalan. Nah, sama kayak public speaking. Mau Anda persiapkan teori apapun, mau Anda riset sekuat apapun, Anda nggak pernah jebur ke forum itu, nggak pernah bikin kesalahan di teknik-teknik public speaking, itu Anda nggak akan pernah mahir. Jadi apapun ke personality Anda, ya public speaking itu adalah skill yang harus didorong, diceburin karena pasti bisa. Tidak bedanya dengan skill-skill lain. Gitu. Itu sih pesan dari saya buat teman-teman yang mau belajar public speaking. Oke, thank you banget Mbak Eri. Sama-sama, thank you ya. Oke Mbak Eri, terima kasih banyak buat hari ini. Dengan berakhirnya tadi closing statement, berakhir juga sesi podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.